dengan berdoa dengan agama masing-masing dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembacaan peraturan praktikum seperti biasanya, teman-teman. Sebelum sambil membacakan praktikum, teman-teman bisa ngisi absen di Google Meet chatnya dengan format nama _ sembari kalian absen, aku bakal baca peraturan praktikumnya. 1. Seragam praktikum. Poin pertama, praktikan diwajibkan untuk mengenakan kemeja berkerah, bukan polo atau kaos saat praktikum berlangsung. Jika ditemukan praktikan melanggar hal-hal terkait, maka diperkenankan untuk mengganti dengan dress code yang sesuai dengan peraturan Universitas Telkom dan tidak ada penambahan waktu. Kedua, jika terdapat masalah jaringan atau perangkat praktikum saat praktikum berlangsung, praktikan bisa langsung mengirimkan bukti berupa video permasalahan agar bisa ikut susulan, atau tidak boleh menggunakan foto. 3. Praktikan diwajibkan untuk menyalakan kamera selama praktikum berlangsung, dan jika tidak on cam dianggap tidak mengikuti praktikum. 4. Praktikan tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi lain kecuali untuk konfirmasi kendala dan webcam eksternal. Jika terdapat yang melanggar, maka ada teguran 1 kali, lalu jika tetap mengulanginya, nilai modul tersebut dianggap 0 atau tidak mengikuti praktikum. Kelima, apabila praktikan berhalangan hadir saat praktikum, praktikan diwajibkan untuk memberikan keterangan atau izin dengan batas waktu penerimaan keterangan atau izin itu 6 hari setelah shift praktikan berlangsung. 6. Praktikan diwajibkan datang 5 menit sebelum praktikum dimulai, dan jika praktikan terlambat, maka akan mendapat pengurangan nilai sebanyak 10%, kecuali sudah melakukan konfirmasi kepada asisten. Next. Oke, ini adalah rundown praktikum kita hari ini. Ada pembukaan 5 menit, pembahasan TP selama 10 menit, penjelasan materi selama 15 menit, latihan soal 45 menit, dan jurnal 25 menit. Next. Oke, selanjutnya akan melanjutkan dengan pembahasan TP dengan aspek yang terkait. Silakan. Sorry, kalau maaf ada suara petir ya, izin share screen ya. Oke. Udah muncul ini. Ya. Nah, di sini kita ada 2 nomor untuk TP. Yang pertama itu adalah soal nomor 1, yaitu Pak Bojo merupakan seorang bisnis silog sukses yang memiliki puluhan cabang di Bojong Soang. Ia meminta bantuanmu untuk membuat sebuah program sederhana dapat menambahkan, mengurutkan, menghitung pendapatan, menghapus, sama menampilkan data penjualan. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan list dan ada function listnya. Nah, terus ada hint juga gunakan fungsi basic OOP pada setiap menu agar memudahkan dan mengerjakan program. Nah, pertama itu yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah list, yaitu kita buat data list data penjualan. Barulah kita masukkan beberapa metode dari yang diminta, yaitu menambah, mengurutkan, total, hapus, sama menampilkan. Di sini pertama ada metode dari menambahkan data, yaitu def tambah data penjualan. Nah, untuk menambahkan data ke dalam list, kita perlu memasukkan sebuah function, yaitu append ke dalam list tadi, yaitu data si penjualan ke listnya data penjualan. Lalu kita akan menambahkan sedikit informasi berupa print, yaitu kita dapat menginformasikan bahwa data pendapatan sudah dimasukkan. Kemudian ada urutan data, itu pertama kita akan membuat sort dulu, kita akan sort, urutkan. Kemudian ketika yang diminta itu adalah dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita akan reverse si yang udah kita urutkan tadi. Jadi dari acak urut menjadi terkecil menjadi terbesar, kemudian kita balik, yaitu menjadi terbesar menuju yang terkecil. Dan yang ketiga ada metode total. Nah, untuk metode total ini kita menggunakan function sum, yaitu kita akan menambahkan semua yang ada di dalam data penjualan, list data penjualan. Lalu kita menjadikan variabel baru dan kita akan ngeprint variabel tersebut. Yang keempat itu ada metode hapus data. Nah, metode hapus data ini kita menghapus data yang ada di dalam tabel menggunakan function remove. Nah, di
Di sini kita melakukan print bahwa data itu sudah terhapus. Dan yang terakhir itu adalah menampilkan data. Nah, yaitu kita menggunakan tampilkan data, yaitu kita menggunakan looping for. Di sini kita for i in range len dari data penjualan, kemudian kita akan ngeprint i tambah 1, kemudian rupiah dari data penjualan. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat metode dari yang kita perlukan, kita hanya tinggal memasukkannya atau mengimplementasikannya ke dalam codingan biasa. Pertama kita buat print untuk pilihannya, pilihan dari menu 1 sampai 0, 0 itu adalah exit. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan while supaya kita bisa melakukan inputan secara terus-menerus. Yaitu kita melakukan variabel input pilihan, jika pilihan 1 maka dia akan melakukan metode tambah data, kalau 2 kita urut data sampai yang terakhir. Nah, kemudian jika kita jalankan, nah di sini kita misalkan mendapatkan tambahan data itu, teman-teman. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan data, mendapatkan penjualan cilok misalnya pertama itu 10.000, maka akan muncul informasi data pendapatan cilok 10.000 berhasil ditambahkan. Sekarang jadi 10.000. Kemudian kita akan menambahkan lagi misalnya 15.000. Kemudian kita akan menambahkan lagi misalnya 7.000. Nah, sekarang kita sudah punya ada 3 data pendapatan. Nah, sekarang kita ingin mengurutkan dulu. Di sini kalau kita lihat, kalau ada 10.000, 15.000, 7.000. Itu belum terurut. Nah, untuk mengurutkan, karena kita sudah menyiapkan metode urut data tadi, kita hanya perlu menekan nomor 2. Oh, maaf. Tadi kayaknya ada kepencet di sini. Urut data. Nah, oke. Ulang ya. 10.000, 15.000, dan 7.000. Nah, kemudian jika kita urutkan, akan muncul informasi data penjualan cilok sudah diurutkan. Kemudian, jika kita ingin menghitung pendapatannya, maka kita akan menginputkan nomor 3. Nah, totalnya itu ada 32.000. 10.000 tambah 15.000 tambah 7.000, itu 32.000. Kemudian, jika kita ingin menghapus pendapatan, kita akan melakukan nomor 4. Nah, data yang kita hapus adalah 7.000 misalnya. Maka kita akan tulis 7.000. Nah, maka data pendapatan menjadi cilok 7.000 berhasil dihapus. Terakhir, kita ingin menampilkan sudut pendapatan, kita perlu menekan nomor 5. Maka data penjualan cilok akan tertampilkan, yaitu 15.000, kemudian ada 10.000. Itu adalah untuk nomor 1. Selanjutnya ada nomor 2. Nah, nomor 2 ini diminta Sulaiman sedang mengadakan pengemas kepada masyarakat TK di wilayah Bandung. Nah, di sini Sulaiman mengajarkan cara menuliskan dan menginputkan angka menggunakan metode input Python 3 dengan cara membuat batasan angka menggunakan counter loop. Nah, clue-nya di sini inputan angka yang sama hanya akan di-print 1 kali. Setiap angka yang sama hanya akan di-print 1 kali artinya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi set, bukan list. Nanti akan dijelaskan karena set itu dia akan akan membuat angka yang duplikasi itu menjadi 1 aja, menjadi angka unik. Kemudian ada len, kita inputan integernya, masukkan banyak angka, kemudian kita akan melakukan perulangan for sebanyak len yang sudah kita siapin tadi. Kemudian ada num, input data, kemudian kita akan add num tersebut. Baru kita akan list dari form tersebut. Contohnya, masukkan banyak angka, ada 6 misalnya. Angka 1, 2, 4, 3, 4. Nah, kemudian aslinya ada 6, yaitu 1, 2, 4, 3, 4. Tapi karena kita menggunakan set, maka yang tertampil hanyalah 1 angka yang unik saja, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada angka yang berulang. Baiklah, mungkin itu untuk TP nomor 2. Dari 2 tadi, apakah ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Oke, karena mungkin nggak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan cuaca dan juga kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penjelasan materi. Untuk aspek yang terkait dipersilahkan. Terima kasih. Oke, materi pertama adalah list. List itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan data yang banyak dan beragam tipe datanya pada satu variabel.
List mempunyai sifat berurutan yang ditentukan oleh indeks tiap item dalam list. List juga bersifat changeable yang didukung dengan metode built-in function pada list yang banyak dan beragam. Cara buat list itu: 1. Pakai kurung siku. 2. Item yang ada pada list dipisahkan menggunakan tanda koma. 3. Setiap item pada list dapat diakses menggunakan indeks sesuai dengan urutannya. Indeksnya itu mulai dari 0. Next. Lalu ada metode atau fungsi bawaan pada list. Metodenya ada append, sintaksnya itu ada nama list.append, fungsinya menambahkan data baru ke dalam list dan disimpan pada indeks paling akhir. Lalu ada insert, untuk sintaksnya ada nama list.insert, fungsinya itu menambahkan data baru dalam list dan disimpan pada indeks tertentu sesuai dengan keinginan. Lalu yang ketiga ada extend, untuk sintaksnya ada nama list.extend, fungsinya itu buat gabungin beberapa elemen list ke dalam satu list. Terus yang terakhir ada metode clear dengan sintaks nama list.clear yang berfungsi untuk menghapus seluruh elemen pada list. Next. Lalu ada count, untuk sintaksnya ada nama list.count, fungsinya itu buat mengembalikan nilai yang berisi jumlah data pada list yang nilainya sesuai dengan value. Lalu ada index, nama list.index, mengembalikan indeks dari elemen pertama yang nilainya sama dengan value. Lalu di sini ada reverse, untuk sintaksnya ada nama list.reverse, yaitu untuk mengembalikan urutan yang ada pada list. Lalu ada sort, untuk sintaksnya ada nama list.sort, untuk mengurutkan data pada list. Next. Nah, terus ini ada copy. Copy itu sintaksnya nama list 1 sama dengan nama list 2. Untuk fungsinya menyalin data dari nama list 2 ke dalam nama list 1. Lalu ada pop. Pop itu ada dua sintaks. Yang pertama nama list.pop yang berfungsi untuk menghapus elemen urutan paling akhir dari list. Lalu ada yang kedua nama list.pop itu dalam kurungnya ada indeks, satunya listnya kosong ya. Untuk fungsinya itu menghapus elemen urutan tertentu dari list sesuai indeks yang diinputkan. Lalu ada remove, nama list.remove itu menghapus elemen pada list yang nilainya sesuai dengan value. Next. Baiklah, selanjutnya ada set. Nah, set merupakan suatu data yang bersifat unordered atau tidak berturut-urut. Nah, set memiliki anggota data yang unik dan tidak ada duplikasi. Di saat set memiliki dua data yang bernilai sama, maka set akan otomatis menyalakan salah satu dari data tersebut, sehingga membuat data tersebut menjadi data yang unik. Nah, bagaimana sih cara kita membuat set? Set itu menggunakan kurung perawal. Yang kedua itu menggunakan passing set dengan sebuah list set, yaitu set dalam kurung biasa. Dan yang ketiga itu adalah elemen yang ada pada set kita pisahkan menggunakan tanda koma. Next. Nah, ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh set. Yang pertama itu adalah gabungan atau union. Nah, ini mengembalikan nilai set yang merupakan gabungan set A dan set B. Untuk simbolnya itu adalah garis vertikal. Kemudian ada irisan atau intersection dengan simbolnya itu tanda tambah, tanda dan, simbol dan. Kemudian fungsinya itu adalah mengembalikan nilai set yang merupakan irisan dari set A dan set B. Kemudian ada difference, yaitu dengan simbol minus, itu mengembalikan selisih nilai dari set A dan set B, atau elemen yang termasuk di A tapi tidak ada di B. Next. Kemudian ada is superset, yaitu mengembalikan nilai true apabila A merupakan subset dari B. Kemudian ada juga is superset juga, tapi dengan di sini perbedaannya adalah simbol dari kurungnya itu berbeda. Kalau dari A itu lancipnya di A, kalau yang di bawah itu yang lancipnya ke arah B. Nah, itu mengembalikan nilai true apabila B merupakan subset dari A. Kemudian yang terakhir itu ada is disjoint, yaitu mengembalikan nilai true apabila set B tidak mengandung set A dan false apabila set B mengandung set A. Next. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk memanipulasi elemen milik set. Yang pertama itu ada add, yaitu menambahkan anggota pada set. Yang kedua itu ada update, yaitu menambahkan beberapa elemen pada set. Dengan catatan, tuple dan string juga bisa digunakan sebagai masukan dari metode update. Next. Kemudian ada discard, yaitu menghapus anggota set, namun tidak akan memunculkan error bila anggota yang ingin dihapus itu tidak ada di dalam list.
Kemudian ada remove, itu hampir sama dengan discard, tapi bedanya jika tidak ada item tersebut di dalam list, maka akan muncul error. Kemudian ada pop, yaitu menghapus random item pada sebuah set. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dictionary. Jadi dictionary adalah seluruh data yang tiap elemennya terdiri dari pasangan kunci nilai atau key and value. Key di dictionary itu harus static atau immutable atau tetap, tidak bisa diubah. Dan key di dictionary selain string juga dapat berubah integer. Mirip dengan kamus di mana ada kata, ada arti. Dictionary umumnya dipakai untuk data yang besar dan untuk mengakses anggota data secara acak. Indeks pada dictionary adalah key-nya. Jadi sini bisa kita lihat di sini ada dictionary dengan variabel nama dic. Nah, untuk pembeda di antara key and value itu kita menggunakan titik 2. Terus kalau misalkan kita ingin memasukkan atau membuat key-nya lebih dari 1, kita bisa menggunakan koma. Bisa dilanjut. Di sini ada mengakses dan memanipulasi elemen dictionary. Dictionary bersifat immutable, kita bisa menambahkan atau mengubah nilai dari elemennya menggunakan operator penugasan. Bila key-nya sudah ada, maka nilainya akan diupdate. Bila key-nya belum ada, maka akan ditambahkan sebagai key baru. Jadi misalnya gimana di sini ada dictionary dengan variabel alpro-daspro, dengan key-nya ada nama, value-nya ada addis, key-nya sama yang lain juga ada umur 19, hobinya ada tidur, menonton film, makan, belajar, false, terus key sosial medianya, terus di dalam key sosial media ada key lagi yaitu Instagram dan value-nya adisti. Dan di sini ceritanya kita akan mau mengakses nama saya gitu. Jadi kita caranya bagaimana? Kita panggil dulu dictionary-nya alpro-daspro, terus kita panggil key-nya. Jadi alpro-daspro nama, nanti baru keluar value-nya. Begitu pun dengan Instagram saya juga seperti itu. Jadi next. Nah, di sini juga ada metode sintaks, contohnya ada pop. Nah, di sini popnya menggunakan jadi kita harus diisi dulu gitu, apa key yang mau dihapus gitu. Nggak bisa kayak langsung pop gitu. Nanti kalau misalkan kalian nulis pop tapi nggak ada isinya, nanti bakal error. Seperti itu. Di sini juga ada pop item. Kalau pop item tanpa diisi parameter juga nggak apa-apa. Jadi dia langsung menghapus yang paling belakang. Dan yang clear itu menghapus semua dictionary. Jadi ketika kita memanggil fungsi clear, itu semua dictionary-nya habis hilang gitu maksudnya. Oke, mungkin saya sarankan ke teman asisten. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada tuple. Jadi tuple sendiri ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data konstan atau statis. Tuple bersifat immutable yang artinya elemen tuple tidak bisa diubah atau dihapus. Tuple dapat diisi dengan berbagai macam nilai dan objek seperti integer, string, float, dan lain-lain. Cara membuat tuple sendiri itu yang pertama dengan menggunakan tanda kurung. Terus juga di tuple ini setiap elemen yang kita masukkan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini ada 3 contoh tuple. Yang pertama itu ada tuple yang berisikan string, terus juga ada tuple yang berisi integer, dan juga tuple itu bisa berisi list juga. Contohnya seperti di gambar. Next. Nah, ini ada beberapa built-in function di Python yang bisa dipakai untuk tuple. Yang pertama ada len, fungsinya untuk memberikan total panjang pada tuple. Terus ada max, yang fungsinya itu mengembalikan item dari tuple dengan nilai max. Terus ada min, kebalikannya yaitu mengembalikan nilai tuple dengan nilai paling kecil. Dan terakhir ada tuple yang mengubah segmen menjadi tuple. Ini ada contoh studi kasusnya. Hinata adalah seorang mahasiswi baru Telkom University yang ingin mendata setiap nama teman yang baru ia temui. Ia ingin membuat sebuah program di mana dia dapat menginput nama teman-temannya ke dalam program tersebut. Dan ia dapat menginput selesai apabila ia telah selesai menginput nama, sehingga program akan berhenti dan akan menampilkan daftar nama yang baru ia temui hari ini. Bantulah Hinata membuat program tersebut. Next. Nah, bisa dilihat ini ada contoh dari programnya. Jadi yang pertama kita harus membuat sebuah list kosong yang nantinya list kosong ini untuk menampung nama yang tadi yang akan diinputkan nanti.
Terus juga ini kita buat fungsi supaya lebih mudah dipanggilnya, biar nanti nggak usah satu-satu kalau misalkan programnya banyak gitu. Nah terus juga ini kan tadi kenapa kita pakai while true di sini? Karena tadi disuruhnya kalau kita input selesai maka programnya berhenti kan. Nah jadi lebih cocok pakai while true ini. Terus juga di sini ada inputan, diminta input namanya. Jadi kalau kita input selain selesai, maka program itu akan masuk ke else. Nah di else ini kan ditambahin itu ya data teman.append. Jadi list data teman tadi bakal di append sama inputan yang tadi udah diinput nama teman. Begitu seterusnya sampai nanti kita ketik selesai, maka nanti dia bakal masuk ke if nama teman sebenarnya selesai. Nah, maka itu akan dipanggil fungsi tadi, fungsi yang kita buat sebelumnya. Terus di fungsi itu juga bakal di print data-data nama teman yang sudah diinputkan sebelumnya. Bisa ini. Nah ini contohnya tadi. Oke, karena